Saya ingin dua sesi ya. Di tengah-tengah nanti ada musik lagi. Sesi yang Nabi Zolim dalam tanda petik ini nanti kita jam 1 kira-kira sampai akhir. Nah sekarang saya ingin buang-buang kotoran-kotoran, sampah-sampah atau ganjalan-ganjalan. Yang pertama, saya sangat berbahagia malam hari ini karena setelah sekian lama saya bisa hadir bersama orang yang sangat saya cintai. Novia Sanganingrum Saptaria Kolopaking, yang datang bersama anak tirinya Sabrang Mowo Damarkan. Syukur di antara kelompok segmen tadi ada yang bisa menyanyikan Ibu Tiri. Ngerti ra kowe Hel? Lo biar orang cari lawas. Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Jangan menyesatkan. Ibu Tiri hanya cinta kepada dompet ayahku. Jadi ternyata teman-teman sekalian, gini, saya bahagia sekali. Tapi di lain via saya sangat sedih kalau memandang wajah Anda. Ya Allah, musake Tuhan. Jadi ini serius ya. Jadi sebelum nanti kita ngomong Nabi Zolim itu, saya tuh terakhir tuh setiap ma'ian saya tuh ingin minta maaf sama Anda karena saya khawatir, ini sangat serius ya. Saya khawatir sejumlah hal terjadi dan nanti saya merugikan Anda. Pertama, saya khawatir kalau doa-doa saya untuk Anda itu tidak dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan kabul karena Anda minta, bukan kabul karena saya memberi doa ya. Yang pertama, saya khawatir saya tidak bisa memenuhi harapan Anda di dalam hal apapun saja. Saya khawatir saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, dan saya melakukan apa yang seharusnya tidak saya lakukan. Ini idiom ini pakai idiomnya Abu Bakar As-Siddiq yang menyesali sejumlah hal tentang Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar mengatakan, saya melakukan 5 hal yang seharusnya tidak saya lakukan kepada Ali, dan saya tidak melakukan 5 hal yang seharusnya saya lakukan kepada Ali, dan itulah kesalahan saya kepada Ali. Kemudian tidak tercoverlah konflik-konflik yang bermacam-macam sehingga sampai hari ini kita menanggung akibatnya, pecah belah tidak habis-habis sampai hari ini. Itu. Jadi saya khawatir Anda itu salah sangka kepada saya. Saya khawatir Anda itu ngikut saya, padahal Anda punya diri Anda masing-masing dengan sejarah dan kedaulatan Anda masing-masing yang tidak sama dengan saya. Sehingga kalau Anda menjadi penganut saya khawatir itu mencelakakan Anda. Terus ada banyak sekali yang saya sedih. Saya khawatir kalau Anda terlalu ngelihat saya, terlalu ngikut saya, nanti Anda nasibnya kayak saya loh. Saya ini kan orangnya tidak cocok sama hidup ini. Saya itu tidak kompatibel sama NKRI, tidak kompatibel sama industrialisasi, globalisasi, peradaban 7 abad dari 14 sampai 21, saya itu tidak kompatibel. Saya tidak mengatakan saya tidak cocok atau saya tidak selera, tapi saya itu memang tidak accessible kepada seluruhnya itu. Jadi saya itu kesini itu supaya nambah jumlah orang yang jangan sampai bernasib seperti saya, gitu loh.
Jadi saya kan tiap hari ketemu sampean semua. Ada yang karyawan di hotel, ada yang anak Grab, GoFood, apa meneh iku rek, ngono-ngono iku lah, sambrek lah. Ada yang supir taksi, ada yang apa. Kalau saya ini kerjaan Anda kan macam-macam. Dan saya mencintai Anda semua, saya mendoakan Anda semua nikmat dengan hidup Anda masing-masing dan tidak diganggu oleh bayangan yang tidak-tidak. Oleh karena itu nanti saya akan kasih PR kepada Sabrang, karena saya ini tidak kompatibel sama generasi milenial. Saya itu sudah terlalu jadul lah, sudah terlalu lama saya. Lagunya tadi saya tidak apal loh. Iku mang seleng tas long tas sulung garo mang gak apal saya. Jadi saya itu betul-betul merasa kasihan sama Anda, tidak tega saya. Jangan-jangan Anda tertipu oleh saya. Jangan-jangan Anda tersesat karena saya. Jangan-jangan Anda menjadi lebih sengsara karena saya. Oleh karena itu saya berpesan, apapun yang saya omongkan itu jangan ditelan mentah-mentah dan jangan diikuti begitu saja. Anda harus jadikan setiap informasi ke dalam diri Anda menjadi milik Anda yang diramu dengan keadaan Anda. Kemudian Anda ambil keputusan dengan kedaulatan Anda masing-masing di dalam keutuhan dan keseimbangan sedemikian rupa, sehingga Anda tidak menjadi pengikut saya, tapi Anda menjadi pengikut dari keyakinan dan pikiranmu sendiri. Itu ya Mas ya. Ini saya sangat serius dimana saya tidak punya pengikut dan semua orang juga ya jangan diikuti. Saya khawatir kalau diikuti saya ngikuti Nabi Muhammad ya setengah mati, tidak terkejar-kejar ya. Maksud Anda ngikuti saya gitu. Contoh yang utama adalah Sabrang. Sejak kecil dia tidak punya naluri untuk mengikuti saya, sehingga nalurinya tuh bantah itu kecil gitu. Itu membuat kadang-kadang saya mau ngasih duit tidak jadi. Dobol ada cilik rahasia gitu. Oke, itu sekedar Mas ya, sekedar apa? Salah satunya gini loh Mas. Anda ini hidup di Indonesia yang kayak gini. Anda itu generasi milenial, yang generasi di atasnya, yang sebelumnya. Anda harus menyesuaikan diri terhadap semua fenomena milenial yang sekarang. Sementara saya ini kan sudah terlanjur kuno banget. Saya itu generasi old zaman now. Ya tapi tak generasi old ya. Tapi zaman now, gelem ora gelem. Dan saya sudah tidak bisa coba. Kalau saya tidak ada Novia Kolopaking, hancur lebur hidup saya. Karena sambungan saya dengan dunia yang sekarang berlangsung itu ora main ATM kabeh. Apa saja saya tuh tidak nyambung. Kalau tidak ada Mbak Via, saya tidak nyambung sama hidup ini. Saya bodoh gitu. Terutama gini Mas, yang saya tidak bisa berikan di Ma'iyah adalah pelajaran-pelajaran manajemen, entrepreneurship, kewirausahaan, ya, pemasaran, marketing, dan kan saya tidak bisa sama sekali, belas itu tidak bisa saya. Saya tidak bisa memasarkan wajah saya sebagaimana para caleg. Saya tidak bisa memasarkan eksistensi saya. Bahkan dengan bodoh saya keluar dan berhenti dari aktivitas saya di media massa sejak tahun 22, sejak tanggal 22 Mei 1998. Saya tidak nulis di koran, tidak nonton TV sampai hari ini karena saya itu tidak kompatibel. Jadi nonton TV acara apa saja itu ora iso aku. Apik banget, jadi aku ora iso ndelok. Kok iso ya kaya ngono aku. Jadi saya itu belum cukup, Mas. Saya tuh belum cukup dewasa, belum cukup intelektual, belum cukup. Software saya itu nggak bisa ngejar acara televisi Indonesia itu. Kok ampuh ya aku jan ramudeng aku. Ngono kok guyu ya. Kok aku urung iso guyu ya. Jadi saya tuh merasa
betul-betul dekaden. Sampai saya bikin stratifikasi gini Bang. Saya Ma'iyah itu kan level paling bawah di dunia dan di Indonesia. Jadi hanya bisa nyambung sama rakyat kecil. Kalaupun birokrasi, ya birokrasi yang paling bawah, lurah, camat, kapolsek, dan ramil. Bupati mulai ngene-ngene ya, sudah nggak nyenggas. Jadi kalau saya tidak ada sosiologinya, tidak ada terminologinya, tapi kira-kira gitulah. Ma'iyah ini nyambungnya cuma sama orang-orang kecil, sama orang-orang di bawah. Kalau ada ada hierarki birokrasi, ya birokrasi paling bawah. Nah, nyambungnya sama kiai-kiai kecil di desa-desa. Tapi begitu mulai ketua cabang udah tidak nyambung sama saya tidak nututi Mas, sudah canggih mereka. Jadi saya paling bawah, di atasnya nanti ada ketua-ketua cabang, terus ada bupati, ada gubernur gitu ya. Terus di atasnya lagi ada aktivis, anak-anak mahasiswa yang pinter-pinter ya toh, yang ngerti teori bermacam-macam. Terus ada LSM, ada gerakan mahasiswa, ada seniman gitu ya. Itu saya nggak ngejar lagi, udah itu 2 tingkat di atas saya. Dan yang paling tinggi yang saya tidak mampu ngejar adalah teman-teman wartawan. Nggak nyambung sama sekali saya sama wartawan. Jadi saya ingin ngasih tahu bahwa KC ini sudah 20 tahun itu loh, nggak pernah berhasil. Sehingga tidak seorang pun wartawan tahu bahwa ada KC 20 tahun di sini. Itu aku ranyet ya. Jadi aku nggak punya kata, nggak punya bahasa. Piye carane ben aku mengkoyo pungguk merindukan rembulan. Gitu. Jadi saya nggak bisa. Kemarin saya di acara Hari Pers Nasional di Surabaya, moderator saya itu dulu Red Bell Tempo, Mas Wahyu Muryadi. Mas Wahyu itu dekat sama saya sudah lama. Saya juga dulu pernah jadi mentor atau trainer wartawan di zaman tahun 70-an awal. Tapi gimana ya cara ngasih tahu bahwa saya ini bukan seperti yang dia kenal gitu loh. Bahwa saya ini temennya Doni, itu nggak bisa tahu dia. Bahwa saya ini temennya, bahwa saya ini di KC itu pernah di Kompas diberitakan, di KC gini, Pak ini mengatakan gini. Terus endingnya acara Kenduri Cinta itu juga dihadiri oleh budayawan MH Nur Najib. Kompas loh. Jadi saya juga teman-teman wartawan di Jogja, Kedaulatan Rakyat, Tribun, Solo Marhen, apa itu enggak. Saya gimana ya? Kok saya enggak punya bahasa? Saya tuh inget jadinya. Oh, pantas. Dulu Marquesot itu enggak bisa dipahami siapa-siapa. Ketika 2 tahun dia Marquesot di rumah saya, itu kalau sudah ada diskusi mahasiswa, terus Mas Seho datang sambil bawa tang, bawa obeng gitu ya, dia anak bengkel ya, terus ngomong, jari sopo Indonesia gak ngono kurek, oh taek kabeh ngapusi. Nah, teman-teman mahasiswa yang sedang diskusi tiba-tiba diem, cep, karena nggak bisa memahami Marquesot. Apa ini Marquesot ngomong apa? Marquesot kalau di level yang sama dengan saya, wong dia satu level sama saya, sama orang kecil, aku paham dia. Dia seorang filosof, dia seorang yang utuh kepribadiannya segala macam. Dia jelas filosofi hidupnya, jelas hulu hilir dari nilai-nilainya, sangat jelas. Tapi dia nggak bisa dipahami, gitu loh. Dia sok paham aja kepada Marquesot, sok paham kepada dunia mahasiswa, sebagaimana saya sok paham kepada Indonesia. Padahal saya kan tidak paham kepada Indonesia. Gitu. Oke teman sekalian, jadi sebenarnya saya sangat serius ya dengan gelo saya ini. Kan saya ini ndak bisa ngajar. Sekarang yang coba Anda lihat di seluruh Jakarta, Anda lihat ke daerah-daerah, Anda lihat ke Jogja. Itu berapa ratus ribu pengusaha, sekian kelas dari atas sampai bawah. Semua orang entrepreneur yang baik, semua orang pengusaha yang baik. Sementara saya, sekeluarga saya, Sabrang juga, itu ndak bisa dagang. Padahal kalau Anda entrepreneurship-nya tinggi,
Anda tidak hanya bisa menjadi punya perusahaan, Anda juga bisa punya sekolahan banyak. Syaratnya Anda harus punya naluri dan manajemen dagang yang baik. Anda bisa jadi ulama, Anda bisa jadi ustadz, Anda bisa jadi caleg, Anda bisa jadi, pokoknya asal dagangnya pinter, Anda bisa jadi apa saja. Lah saya ini tidak bisa apa-apa belas. Jadi saya juga tidak pernah menuntut diriku akan pernah menjadi apa. Tidak akan pernah, mergo lanjutnya gak iso aku belas, tidak bisa saya. Itulah yang saya sesali. Jangan sampai Anda itu tertipu oleh saya. Aku kira iso apa-apa tenang. Bisa saya itu mendoakan. Itu pun saya panik kalau tidak kabul gimana ya. Akhirnya saya sering, kalau malam itu sering saya mabur. Yo cukup banget entok gitu kan saya kan. Ya Allah, mbok jangan dipermalukan dong saya, banget dong. Saya sudah keikhlas loh saya, insya Allah. Saya doain banyak orang tiap hari di mana-mana, dan saya enggak, bener-bener saya bisanya saya cuman seperti itu. Kalau enggak sampean kabulkan terus piye? Katanya udhu'uni astajib lakum. Lah kalau enggak kabul terus karep sampean ya opo? Gitu teman sekalian ya. Jadi ini untuk awal saya ingin mengatakan ini. Saya mohon maaf, pokoknya sampean jangan salah sangka ya. Sampean harus olah semua yang Anda terima tadi.